Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Teteh, ibu, bapak, atau siapapun Anda, selamat bergabung dengan Agile Mentor Channel. Semoga kita senantiasa bisa menambah ilmu kita untuk bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat tentunya bagi diri dan orang lain ya. Pada kesempatan ini ada satu hal pertanyaan yang menggelitik ya terkait dengan bahwa manusia tidak luput dari perencanaan dalam bagaimana mereka mempunyai suatu keinginan yang kuat. Tentunya mereka akan senantiasa mempersiapkan sebaik mungkin untuk bagaimana agar cita-cita mereka atau goal mereka baik secara individu maupun secara komunal bisa diwujudkan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya ada satu pertanyaan sederhana sebetulnya, apakah perencanaan yang baik itu pelaksananya juga akan baik? Nah, ini suatu pertanyaan yang menggelitik tentunya untuk kita semua, bisa kaji ya. Ternyata in fact di lapangan, sebagus apapun planning yang kita rencanakan ternyata, ada satu faktor lain ya, yang bisa menyebabkan dalam hal pelaksananya itu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman semuanya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Jawabannya adalah karena memang saudara-saudara, teman-teman semuanya, bisa saja ini kondisi, faktor keberadaan kita itu, ada faktor yang bisa kita kendalikan gitu ya, dan ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Ya, termasuk contoh yang sangat sederhana adalah kita membahas terkait dengan, strategi pemasaran teman-teman semuanya, di mana di situ ada faktor internal yang terkait dengan proses pemasaran itu sendiri dan faktor yang merupakan tetangganya dari proses, marketing gitu ya. Nah, dalam hal ini faktor yang, senantiasa kita masuk di dalam suatu proses ya ibaratnya proses apapun itu ada apa namanya, ada input, ada proses, output ya. Misalkan di sini ada proses, terkait dengan, teman-teman semuanya manajemen pemasaran misalkan seperti itu ya. Nah, di situ, teman-teman semuanya kita bisa melihat keterlibatan kita di dalam suatu proses tersebut ya. Di antaranya adalah terkait dengan, lingkungan yang, terkait dengan proses bisnis yang telah kita tetapkan ya. Nah, dalam hal ini tentunya itu semua setiap rangkaian kegiatan yang berada di dalam kendali kita itu bisa kita kendalikan dan bisa kita antisipasi. Tetapi dalam hal bagaimana kita menyikapi, suatu kegiatan di luar proses bisnis kita, maka kita ya harus bisa mengantisipasinya. Ini, kita tidak bisa lepas dari manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor di luar kendali kita gitu ya teman-teman semuanya. Sehingga mewajibkan perusahaan untuk bagaimana bisa mengendalikan, apa namanya, faktor-faktor atau bisa memitigasi, atau mengurangi dampak dari risiko dari faktor-faktor yang di luar kendali kita ya. Ya tentunya, dalam hal ini kita, bisa bayangkan terkait dengan lingkungan bisnis kita yang kedinamisannya itu cukup luar biasa teman-teman ya. Ya karena itu lebih banyak memang di luar proses bisnis kita ya, di luar, apa yang telah kita rancang di dalam suatu bisnis ya, atau yang telah kita rancang di dalam kalau divisi marketing yang telah kita rancang di dalam, pemasaran itu sendiri ya teman-teman semuanya. Maka dari itu teman-teman dalam bagaimana kita bisa menyikapi suatu goal, ya goal itu, adalah tujuan kita, perusahaan kita ya, tujuan dari visi misi perusahaan kita. Kita harus melihat suatu tantangan itu berdasarkan, tingkatan tantangan yang kita hadapi ya, di mana ketika kita ingin, menjalankan suatu, kegiatan atau suatu bisnis untuk bisa mendapatkan goal itu ternyata memerlukan beberapa
ya harus melewati beberapa tantangan. Ya tantangan juga berlevel-level, bertingkat-tingkat teman-teman semuanya. Ya ada yang paling bawah itu ketika ya pendakian. Jadi ibaratnya ketika kita mendapatkan goal, maka dalam hal bagaimana kita mencapai goal itu, kita harus melalui jalan pendakian teman-teman semuanya. Ya dalam hal ini level pertama adalah pitfalls, level kedua adalah challenge gitu ya, dan level ketiga adalah obstacle. Nah ini harus bisa kita identify di mana langkah-langkah kita itu tentunya harus bisa terukur di dalam bagaimana kita bisa menyusun strategi terutama dalam menyusun mitigasi risiko di mana hal ini berkaitan dengan lingkungan yang secara ya bisa berdampak terhadap kegagalan kita dalam mendapatkan suatu goal yang telah direncanakan dalam rancangan bisnis yang terkait dalam proses bisnis tersebut teman-teman ya. Nah dalam hal ini bagaimana supaya kita tetap berada pada jalur yang benar, tentunya kita harus memperjelas kembali sepak terjang kita, terutama mengidentifikasi bagaimana kita memulai suatu proses bisnis kita dari sesuatu yang merupakan langkah awal dalam bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, yaitu dengan mencari akar permasalahan yang jelas sehingga itu betul-betul menjadi suatu pemicu kita untuk bisa mendapatkan solusi-solusi di masa yang akan datang. Setelah itu, setelah kita berhasil melihat scope bisnis yang akan kita lalui dan sekaligus mitigasi resikonya, tentunya dan dalam step kedua kita harus banyak waspada dalam artian listening dalam ibaratnya dalam hal ini ibaratnya dalam perusahaan itu ibaratnya adalah tubuh manusia, di mana tubuh itu ada banyak ancaman dari luar yang perlu senantiasa kita waspada, perlu listening kita ibaratnya ya di sini di tubuh kita di tubuh saya terutama ini banyak sekali bakteri atau penyakit-penyakit yang bisa muncul menyebabkan saya menjadi sakit ya. Nah, dalam hal ini sistem tubuh yang luar biasa ini mereka senantiasa terutama sel darah putih itu senantiasa berpatroli ya untuk bagaimana menjaga kestabilan tubuh kita. Nah, ibaratnya perusahaan yang kuat itu bagaimana mereka bisa melakukan sistem mitigasi yang luar biasa di mana mereka melakukan listening yang merupakan listening itu ibaratnya sebagai radar di mana mereka akan bisa mengantisipasi ancaman-ancaman yang masuk yang bisa merusak goal atau tujuan dari perusahaan ya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kita harus bersinergi ya ketika ada sesuatu ancaman mengarah kepada komponen-komponen yang di dalamnya berinteraksi dalam suatu proses bisnis, kita tidak itu mah bukan bagian saya, itu bukan divisi saya. Karena kita melihat bahwa itu bagian dari tubuh saya, maka dalam hal ini kita artinya akan senantiasa taat dalam artian bersubordinasi melakukan apa yang diperintahkan otaknya ketika otak sebagaimana tubuh kita kita sakit itu sel darah putih dikomando ya oleh otak kita ya. Ini mereka akan menyerang atau ya menyelamatkan bagian tubuh kita yang lain. Nah, ini yang merupakan sistem pertahanan yang luar biasa di mana kita bisa mengorbankan diri untuk keselamatan dan keberlangsungan dari suatu organisasi. Nah, selanjutnya setelah itu dilakukan maka kita akan berharap bahwa setelah semuanya bersinergi, homogen, mereka semua terfokus pada visi dan misi perusahaan yang jelas. Selanjutnya mereka diharapkan akan mampu menghasilkan solusi-solusi di masa yang akan datang karena mereka mempunyai kepedulian yang tinggi dan kewaspadaan yang tinggi. Demikian pertemuan yang sederhana ini. Jangan lupa klik channel
kami apa channelnya? Agile Mentor ya. Agile Mentor Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.